Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga siang ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersua kembali di dalam pelaksanaan salat Jumat yang insyaallah nanti akan kita laksanakan, dan alhamdulillah semuanya diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat Jumat kali ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam pelaksanaan sebuah ibadah tentunya kita semuanya harus memahami yang namanya syarat dan rukunnya. Sebab kalau kita tidak memahami syarat dan rukun suatu ibadah, maka ibadah yang kita laksanakan bisa jadi batal dan sia-sia. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah ayat yang berisi tentang sebuah perintah ibadah yang menjadi syarat utama sahnya ibadah berikutnya, yaitu wudu. Dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini ada dua perintah ibadah, yaitu wudu dan tayamum. Namun akan saya bahas tentang wudunya. Dalam perintah wudu, tentunya kita paham bahwa sebagai syarat sahnya sholat, maka wudu kita harus sempurna. Kesempurnaan wudu kalau hanya berdasarkan ayat ini mungkin wudunya akan terlalu singkat. Maka dalam sebuah hadis banyak menjelaskan tentang urutan dan tata cara wudu, namun tidak keluar dari syariatnya, tidak keluar dari rukun yang sudah diberikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Bagaimana urutan wudu yang benar dan apa saja yang dibasuh dan wajib dibasuh ketika wudu dan tidak boleh salah. Yang pertama, mungkin anak-anak dan panjenengan semua sudah tahu, ketika wudu pasti ada yang pertama itu niat. Ya, pastikan kita ketika akan wudu berniat terlebih dahulu. Niat memang ada dua versi. Ada versi yang dilafalkan, ada versi yang tidak dilafalkan. Namun semuanya harus ada lafalnya, lafal yang dalam hati dan lafal secara lisan. Kalau kita ingin melafalkan niat wudu, bisa. Bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari
lillahi ta'ala. Kapan dibaca? Ketika kita akan wudu. Kemudian yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan sambil membaca basmalah. Ya, basmalah, membasuh telapak tangan, kemudian mulai menyela-nyela jari tangan. Ya. Kemudian berkumur, ngambil airnya jangan terlalu banyak. Cukup seperti orang jangan berlebihan lah intinya. Jangan berlebihan ketika mengambil air untuk berkumur. Berkumurnya juga sewajarnya. Ya, sewajarnya berkumur. Tujuannya apa? Berkumur itu kan membersihkan kotoran yang ada di mulut. Kotoran apa saja? Mungkin kotoran tadi sisa makanan, bisa jadi juga kotoran tadi mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Insya Allah dengan wudhu kalau sempurna, bisa jadi di antara wudhu itu ada dosa yang terhapus. Setelah wudhu, setelah membasuh atau berkumur apa? Istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan atau menyedot air ke dalam hidung lalu dikeluarkan lagi. Dalam artian apa? Menyedot tidak sampai langsung masuk, tapi hanya sampai ke hampir pangkat tenggorokan. Sedikit aja masuk hidung, disemprotkan lagi ke luar, namanya istinsyak. Berapa kali? Ya 3 kali. Secara sunnahnya 3 kali. Masing-masing anggota wudhu nanti 3 kali. Setelah istinsyak apa? Kita masuk ke dalil yang pertama, yaitu di surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, ya, membasuh wajah. Kriteria membasuh wajah yang benar adalah membasuhkan air atau mengusapkan air sampai ke batas rambut. Wajah kita itu ada batas, yaitu apa? Rambut kepala sampai kemudian ke jambang ke bawah, ya, sampai pipi, itu batas rambutnya. Harus terkena air. Sebab kalau muka kita itu hanya depannya saja, samping-sampingnya tidak kena, berarti wudhunya tidak sah. Maka harus mengulang. Kalau nekat wudhunya tidak sah, kemudian sholat, maka sholatnya tidak sah. Setelah membasuh muka, apa kemudian dilakukan? Masuk ke lanjutan ayatnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku. Lah kadang ini di kalangan atau di budaya anak-anak, saking cepatnya mereka wudhu, maka yang dibasuh hanya bagian atasnya saja. Ya. Saya ingatkan lagi, ketika wudhu, sempurnakan wudhunya, membasuh tangannya sampai benar-benar sampai siku. Dan semua bagian tangan dari siku ke bawah sampai jari terkena air, diusap. Ada 2 macam pendapat. Kalau pendapatnya Syafi'i itu mengusap tangan, kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri, diulang lagi tangan kanan, kemudian balik lagi tangan kiri. Kalau pendapatnya Hanafi beda lagi. Kalau Hanafi selesaikan tangan kanan 3 kali, baru kemudian tangan kiri 3 kali. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Namun apa? Ya kita seragamkan di sekolah ini nanti pakai pendapat yang mana? Apakah yang 3 kanan kiri atau 1 kanan 1 kiri berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah tangan apa? Kita mengusap kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Ru'us atau ro'is itu kepala. Ya. Namun karena di kepala ini ada rambut, maka kadang-kadang ya rambutnya kena. Maksud membasuh kepala apa? Kulit kepala harus terkena air. Maka jari-jari kalian yang sudah terkena air wudhu, maka harus masuk ke sela-sela rambut. Jangan hanya depannya saja. Memang ada pendapat yang membolehkan itu, cuma itu kurang lazim dipakai. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah membasuhkan rambut kepala, kemudian apa? Lanjut mengusap telinga. Mengusap telinga. Boleh langsung keduanya bareng atau kanan kiri. Tidak ada dalil yang melarang
harus bareng atau harus kanan dulu kiri dulu. Sama seperti ketika membasuh tangan. Yang terakhir adalah seperti yang disyariatkan di Al-Maidah ayat 6, yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki sampai mata kaki dan kakimu sampai mata kaki. Lah ini kadang-kadang di kalangan anak-anak juga sering membasuh kakinya itu hanya bagian depannya saja, bagian ujung jarinya saja, tidak sampai tumit, tidak sampai mata kaki. Karena apa? Males mengangkat kain celananya. Maka dianjurkan ketika kalian wudu, angkat kain yang celananya sampai di atas mata kaki. Kemudian ketika membasuh kakinya, di sela-sela jarinya juga dibasuh. Nah, terus kalau mengikuti ayat ini, maka wudunya sudah selesai. Ketika kemudian dikembalikan kepada sunnahnya Rasul bahwa wudu itu harus tertib, maka kita lihat tadi apakah wudu kita sudah tertib dari awal niat sampai terakhir membasuh kaki. Kalau kita sudah tertib wudunya, insya Allah nanti sholatmu atau sholat kita semua sah. Dan kalau misalkan kalian menyadari bahwa ternyata wuduku belum sah, maka pastilah sholatnya juga tidak sah. Maka pastikan nanti ketika wudu, bagian anggota badan yang harus terkena air wudu maka harus dikenai air. Bagi anak-anak atau jamaah yang memakai cincin ketat atau jam tangan ketat sampai menutupi kulit, maka itu harus digeser-geser cincinnya atau jam tangannya dilepas supaya apa? Kulit tangan yang tertutupi cincin atau jam tangan terkena air, ataupun tangan atau bagian badan lainnya tidak boleh ada yang membatasinya. Terutama apa? Ini kadang-kadang maaf ya, bagi yang perempuan yang memakai make up tebal, yang water resist, apa itu? Anti air. Maka apa? Dikhawatirkan air wudhu tidak terkena kulit. Maka apa? Hindari yang seperti itu supaya apa? Air benar-benar mengenai kulit anggota wudhu, supaya wudhunya sah dan sholatnya sah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dilakukan, dan mudah-mudahan wudhu kita selama ini sudah sempurna dan sehingga sholat kita juga sempurna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbi ighfirli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.